Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hatiku semua, semoga Allah mudahkan urusan kita hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Bagi kita hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya harus menjadikan Ramadan ini sebagai momen, sebagai wasilah kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang berusaha menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana agar kita menjadi orang yang bertakwa? Tentu jawabannya tiada lain dengan mengikuti bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita di dalam meraih takwa itu. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada kita kenikmatan yang begitu besar, yaitu dengan diutusnya seorang rasul, seorang nabi akhir zaman kepada umatnya termasuk kita. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita betapa mulianya Rasulullah SAW dengan selalu bersolawat kepadanya. Demikian juga dengan para malaikat selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat yang barusan dibacakan bermakna bahwa Allah memberkahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat aneh bila ada manusia yang mengikuti, yang beriman, mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mau memuliakan beliau, salah satunya dengan cara bersolawat kepadanya. Jemaah sekalian, selain itu Allah Subhanahu wa taala memberi Rasulullah SAW dua keistimewaan sekaligus yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Kenikmatan yang pertama adalah bahwa ajaran Islam atau agama Islam yang diturunkan kepada beliau itu bersifat universal, berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa kecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Saba ayat 28. Bahkan untuk menegaskan keistimewaan ini Rasulullah SAW bersabda, "Kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi kafah." Nabi-nabi sebelumku diutus hanya kepada kaumnya saja,
tidak kepada kaum yang lain. Sedangkan aku, maksudnya Nabi Muhammad, diutus kepada seluruh umat manusia. Hadis riwayat Bukhari. Inilah mengapa segenap umat manusia wajib mengimani kenabian beliau. Mereka wajib memeluk Islam serta meninggalkan agama-agama selain dari Islam. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadi Muhammadin, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, tidaklah dari umat ini baik Yahudi atau Nasrani mendengar tentang aku, tentang kerasulanku, kemudian dia mati dan tidak mengimani apa saja yang dengan itu aku diutus, kecuali ia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian, keistimewaan yang kedua dari risalah Nabi yang Allah berikan kepadanya, bahwa risalah Nabi itu mengandung kerahmatan bagi seluruh alam semesta. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Al-Anbiya ayat 107. Salah satu mufassir yakni Imam At-Tabari menjelaskan terkait dengan ayat ini bahwa rahmat yang dimaksudkan berlaku tidak saja bagi kaum muslimin namun juga bagi seluruh umat manusia. Artinya bahwa kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Islam, oleh Allah, itu nanti akan dirasakan bukan hanya oleh orang-orang yang beriman saja, tetapi kebaikannya akan dirasakan oleh seluruh manusia, bahkan seluruh alam. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu tidak ada pilihan bagi orang yang beriman kecuali mencintai Nabi sekaligus mentaati Nabi. Jadi cinta kepada Nabi atau iman kepada Nabi itu maknanya cinta kepada Nabi, maknanya taat kepada Nabi Muhammad SAW, baik sebagai pribadi beliau maupun sebagai hamba yang Allah utus untuk menyampaikan risalahnya, menyampaikan ajarannya. Karena itu kesempurnaan iman seorang muslim hanya bisa diraih dengan menundukkan hawa nafsunya kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih, kata Nabi. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk pada apa yang aku bawa. Maksudnya tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, "Berbuat adillah engkau wahai Muhammad." Kemudian Nabi bersabda kepada orang itu, "Wailaka wa man ya'dilu idza lam akun a'dilu laqad khibtu wa khasirtu illam akun a'dilu." Celaka kamu, siapakah yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Sungguh aku akan merugi jika aku tidak berbuat adil. Hadis ini menggambarkan bahwa yang menuduh Nabi berbuat tidak adil itu merupakan sikap yang lancang kepada Rasulullah. Karena Allah SWT telah menegaskan bahwa seluruh tindakan Nabi itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad itu melainkan yang keluar dari hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. Jemaah sekalian, maknanya bahwa beriman kepada Nabi itu adalah beriman kepada keseluruhan syariat dan risalah yang dibawa olehnya. Oleh karena itu tidak boleh menuduh Nabi berbuat tidak adil, berbuat tidak baik, berbuat jahat, menyengsarakan umatnya dan sebagainya. Karena Nabi SAW membawa ajaran yang membawa kerahmatan bagi seluruh umat manusia. Itulah mengapa para sahabat begitu diperintah oleh Nabi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mentaati. Ya, dalam Quran disebutkan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu samina wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sungguh jawaban kaum mukminin jika diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi mengadili mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat An-Nur ayat 51. Itulah sikap terbaik yang seharusnya ditunjukkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah.
yakni mencintai Nabi dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dengan prinsip sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai perwujudan dari keimanan dan ketakwaan serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semua bisa